Selanjutnya pada soal di sini diberikan suatu gambar. Di bawah adalah peta beberapa kecamatan di Kota Damai. Jarak dari kecamatan D ke C adalah 40 km. Sehingga kalau kita lihat jaraknya 40 km ya di sini ya, dari D ke C. Dari sini ke sini berarti 40, karena di sini adalah 4 kotak, berarti masing-masing nilainya 10 atau jaraknya 10 km. Lalu terdapat jalan tol yang berbentuk seperempat lingkaran yang menghubungkan E ke C, ya, seperempat lingkaran, dan tol lurus yang menghubungkan kecamatan D ke F dan H ke C. Untuk mencapai satu kecamatan dari kecamatan lainnya dengan menggunakan kendaraan mobil harus jalan seperti pada gambar. Oke. Pertanyaan yang pertama, jarak terpendek yang dapat ditempuh ketika mengendarai mobil dari kecamatan C ke kota E adalah berapa? Yang terpendek. Berarti kalau kita lihat di sini yang terpendek ya, ada beberapa opsi yang kemungkinan terjadi. Misal dari C ke E berarti dia lewat yang pertama di sini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Berarti ada 6 bulutan, dimana setiap bulat setengah lingkaran itu nilainya ada 10. Jadi ketika dia lewat jalan biasa, maka jarak yang dia tempuh adalah 6 kali 10, berarti 60 km. Namun untuk E ke C juga ada yang namanya jalan tol, yaitu yang di sini ya. Nah, ini jalan tol, dimana dia berbentuk seperempat lingkaran. Nah, berhubung kita harus tahu berapa E ke C, berarti dia berhubungan dengan keliling lingkaran. Nah, seperti yang kita ketahui, karena dia berbentuk seperempat lingkaran, maka seperempat kali keliling lingkaran. Berarti seperempat dikali dengan Pi kali diameter. Nah, karena di sini adalah jari-jarinya setiap lingkaran di sini 10, 10, 10, maka jari-jarinya 30. Sehingga diameter yang kita gunakan adalah 60. Berarti ini dikali 60 yaitu 15. Berarti jaraknya adalah 15 pi ketika dia lewat jalan tol. Di mana 60 km dan 15 pi km itu kalau kita hitung lebih kecil yang 15 pi. Maka untuk soal yang pertama ini jarak terpendek dari E ke C adalah yang 15 pi. Oke, mudah ya. Oke, masih dengan teks yang sama namun pertanyaannya berbeda. Di sini bunyinya Andri atau Andi mengendarai mobil dari kecamatan G ke C. Oke, dari G ke C ya, berarti dari sini menuju sini melalui jalan tol. Pada saat yang sama, Budi mengendarai motor dari G ke C tanpa melalui jalan tol. Andi dan Budi melintasi jalur terpendek. Selisih jarak yang ditempuh Andi dan Budi adalah berapa? Pertama, kita tahu bahwasanya Andi itu mengendarai mobil dari G ke C melewati jalan tol. Oke ya, jalan tol. Nah, karena dia melewati jalan tol, berarti opsi pertama yang terpendek yang bisa kita tahu bahwa dari G ke C untuk menuju dari G ke C, berarti pertama dia harus melewati ini ya guys ya. Ini 1 jalan biasa dulu, 2 baru dia lewat jalan tol di sini. Maka untuk Andi yang pertama berarti dia lewatnya nanti G ke H baru ke C. Di mana G ke H jelas adalah 20. Nah, yang jadi pertanyaan berapakah H ke C? Nah, ini kita bisa menggunakan konsep Pitagoras, di mana kalau satu kotak tadi nilainya 10 ya, maka ini kalau dua kotak 20 dan di sini 10. Maka kita bisa peroleh HC adalah akar dari 10 kuadrat ditambah 20 kuadrat, berarti menjadi akar 500 atau berapa? Ya, berarti 10 akar 5. Sehingga jarak terpendek yang bisa ditempuh Andi melewati tol dari G ke C adalah G ke H nya tadi berarti ada 2 ya. Ini 10, ini 10 berarti 20 ditambah dengan jarak tol H ke C yaitu 10 akar 5.
Yang kedua, berarti sekarang kita memikirkan si Budi. Oke, Budi dia melewati jalur biasa. Berarti jalur biasa, jalan biasa ya. Biasa, maka proses yang bisa dilalui Budi adalah dari G ke C adalah dari sini ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti jalan yang bisa ditempuh Budi yang terpendek jika dia lewat jalan biasa adalah 10 kali 5 ya, berarti 50 km. Ini tadi juga 50, di sini kilometer juga ya. Sehingga kita bisa peroleh selisih jarak yang dia tempuh, oke, ketika sama-sama melewati jalan terpendek adalah, berarti karena besar Budi ya, berarti Budi dikurang dengan Andi, berarti menjadi 50 dikurang dengan 20 plus 10 akar 5, sehingga menjadi 30 ditambah 30 dikurang 10 akar 5 km. Berarti untuk soal yang ini jawabannya adalah yang mana teman-teman? Oke, yang C lagi ya. Oke, mantap. Mudah bukan? Yang selanjutnya masih dengan teks yang sama, cuman pertanyaannya berubah, yaitu jika Dedi mengendarai mobil dari kecamatan E menuju kecamatan C dengan melalui H, kecepatan rata-rata mobil saat di tol adalah 75 km per jam dan jalan non-tol adalah 40 km per jam. Waktu tempuh tersingkat Dedi untuk sampai di kecamatan C adalah, oke, di sini kita harus hati-hati karena dia bilang di sini dari kecamatan E ke kota C tapi harus lewat H. Jangan teman-teman langsung ngambil dari E langsung ke sini ya teman-teman ya, itu bahaya karena soalnya ngomongnya harus melewati H. Berarti jalur yang harus kita lewati adalah E ke sini terlebih dahulu, 1, 2, 3, baru ke H ya. Oke. Nah, jadi yang kita ingatkan lagi teman-teman, tadi HC sudah kita hitung ya. Panjang HC itu adalah 10 akar 5 gitu ya teman-teman ya. Sehingga di sini kombinasinya ada seperti ini teman-teman. Seperti yang kita ketahui dulu dasarnya, bahwasanya jarak itu rumusnya V kali T, sehingga untuk mencari T adalah nanti apa? S per V atau jarak dibagi kecepatan. Nah, berarti di sini dari E ke C waktu yang diperlukan adalah gabungan dari waktu yang jalan biasa ditambah dengan waktu ketika di tol, kan seperti itu ya teman-teman ya. Berarti kita bisa langsung masukkan ke rumus ini ya, bahwasanya T adalah S per V. Berarti untuk yang jalan biasa jarak yang dia tempuh adalah 30 km ya teman-teman ya, karena di sini 1, 2, 3 dan masing-masing setiap kota adalah 10. Berarti di sini nanti adalah 30 dibagi dengan kecepatannya. Kecepatannya ketika tidak masuk di tol adalah 40 km per jam. Berarti 30 per 40 ditambah dengan ketika dia di tol. Jaraknya berarti tol tuh H ke C di sini ya teman-teman ya. Tadi kita sudah menghitung di soal sebelumnya juga adalah 10 akar 5. Berarti 10 akar 5 dibagi kecepatan ketika dia di tol adalah 75 km. Nah, ini bisa kita sederhanakan teman-teman. Berarti ini juga kita bagi 5 semua, berarti 2 di sini 15. Sehingga 15 sama 4 bisa kita samakan penyebutnya yaitu 60, sehingga di sini nanti adalah 15 kali 3 45 ditambah dengan dikali 4 berarti 8 akar 5. Nah, ingat teman-teman, di sini waktunya masih dalam jam ya teman-teman ya. Berhubung dalam soal yang diminta adalah dalam menit, sehingga untuk kasus soal ini tinggal kita kalikan nilai dari ini, berarti 45 plus 8 akar 5 per 60. Nah, ini kalau jam jadikan menit jadi apa teman-teman? Benar sekali, kita kalikan dengan 60 menit. Sehingga nilai di sini nanti bisa kita coret teman-teman.
maka waktu yang diperlukan adalah 45 plus 8 akar 5 menit. Berarti untuk soal yang nomor 3 ini, yaitu jawabannya yang A ya teman-teman ya. Mudah bukan? Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.